Halo Santuy Family, berjumpa lagi dengan aku Anton, masih di channel Diet Santuy di playlist cara meningkatkan massa otot untuk pemula. Setelah di video sebelumnya, kita belajar kalau untuk meningkatkan massa otot, kuncinya adalah latihan beban dan menerapkan progressive overload. Saatnya di video kali ini akan aku bagikan caranya, bagaimana sih menerapkan progressive overload tersebut di latihan kamu. Langsung aja kita bahas caranya, di mana di video kali ini akan aku bahas 5 cara yang paling sederhana, yang paling basic, yang langsung bisa kamu terapkan. Oke, jadi di video sebelumnya kan sudah dijelaskan tuh kenapa konsep progressive overload itu penting sekali untuk meningkatkan massa otot. Simpelnya, progressive overload adalah peningkatan tingkat kesulitan atau stres secara berkala kepada otot yang kamu latih. Nah, cara untuk mencapai progressive overload ini ada banyak. Aku jelaskan masing-masing ya dengan satu jenis variabel pembeda aja biar kamu lebih paham. Aku pakai gerakan squat nih buat contoh nih, alias gerakan yang dipakai utamanya untuk melatih bagian kaki. Cara yang pertama untuk mencapai progressive overload adalah dengan menambah repetisi. Contohnya nih, misal di minggu pertama kamu bisa melakukan squat 3 set dengan 10 repetisi masing-masing set. Nah, coba di minggu selanjutnya kamu melakukan squat 3 set dengan 11 repetisi. Kan meningkat tuh repetisinya dari 10 menjadi 11. Jadi kamu bisa progressive overload. Untuk pemula, menurutku fokus di sini sangat baik karena beban yang dipakai juga belum terlalu berat nih. Jadi menambah jumlah repetisi secara berkala tidak terlalu sulit untuk dilakukan. Apalagi kalau kamu latihan hanya dengan body weight atau dumbbell yang ringan di rumah. Jalan termudah memang dengan menambah repetisi. Tapi aku sarankan kalau kamu sudah bisa melakukan repetisi lebih dari 15 kali dengan gerakan yang baik, boleh coba kamu memakai cara yang kedua, yakni dengan menambah beban. Karena kalau kamu terus-terusan menambah repetisi, lama-kelamaan arahnya akan ke muscle endurance. Sebenarnya bisa aja menambah massa otot dengan repetisi yang banyak, tapi tentunya melakukan repetisi yang banyak tadi bikin capek juga. Jadi tidak optimal kalau mau fokus ke hypertrophy tapi repetisinya banyak banget. Jadi saranku kalau sudah bisa 15 repetisi ke atas, saranku masuk ke cara yang kedua, yakni dengan menambah beban. Misalnya nih, di minggu pertama kamu bisa melakukan squat 3 set dengan 10 repetisi pakai bodyweight squat alias beban badan sendiri. Nah, di minggu selanjutnya coba lakukan juga 3 set 10 repetisi dengan beban tambahan. Misalnya gerakan goblet squat menggunakan dumbbell ataupun kalau di rumah gitu ya bisa pakai tas diisi beban 5 kg. Misalnya diisi buku atau air mineral, bebas kayak. Yang penting ditambah bebannya. Nah, dari cuma mengangkat beban diri sendiri jadi mengangkat beban lebih berat. Ini sudah progressive overload. Dan jangan takut nanti untuk menambah beban lagi ketika kamu sudah bisa mengeksekusi beban 5 kg tadi dengan repetisi yang cukup banyak dan form yang bagus. Lama-kelamaan kamu bisa akan squat ala fitness influencer gitu ya, yang berat-berat itu, dan itu sangat baik tentunya untuk meningkatkan massa otot. Tapi ingat, sekali lagi menambah beban jangan sampai terburu-buru. Pastikan bisa mengeksekusi gerakan dengan baik dan benar sejumlah repetisi tertentu. Baru kalau kamu merasa sanggup, tambah beban nggak apa-apa. Banyak orang ada istilahnya itu ego lifting. Jadi mengangkat demi memuaskan egonya, padahal gerakannya itu masih jelek. Nah, kalau terlalu cepat menambah beban, padahal gerakannya masih hancur, jadinya nanti malah rentan cedera. Sekarang kita masuk ke cara yang ketiga untuk mencapai progressive overload, yakni adalah dengan menambah set. Contohnya, misal di minggu sebelumnya kamu bisa melakukan seminggu total 6 set squat. Coba minggu depannya jadi seminggu total 8 set squat. Nah, menambah set ini bisa menjadi strategi yang baik untuk meningkatkan volume kalau memang volume latihanmu sebelumnya belum terlalu tinggi. Volume itu kalau dalam angkat beban digambarkan sebagai set dikali repetisi. Misal nih, minggu pertama kamu hari Senin bisa squat 3 set dikali 10 repetisi. Lalu Kamis juga nih 3 set dikali 10 repetisi. Itu ditotalkan volumenya 3 kali 10 dikali 2. Jadi ada 60 repetisi dalam seminggu. Nah, kalau minggu depannya kamu bisa melakukan 4 set dikali 10 repetisi di hari Senin dan hari Kamisnya 4 set lagi dikali 10 repetisi, maka total volumenya seminggu menjadi 80 repetisi. Jadi ada peningkatan melalui penambahan set. Ini juga sebagai progressive overload. Tentunya menambah set ini tidak bisa terus-terusan dilakukan. Bayangin aja kalau kamu squat seminggu sampai 50 set gara-gara setnya dinaikin terus, itu kan pasti capek banget ya. Nah makanya kalau memang volume latihanmu belum tinggi, kamu bisa tambahkan set perlahan. Tapi kalau seminggu satu otot sudah sekitar 12-15 set kayak gitu, untuk pemula aku rasa sudah maksimal sih. Jadi bisa dimaksimalkan di cara variabel progressive overload yang lain. Cara yang keempat adalah dengan menghitung volume load.
Ini masih berhubungan dengan volume tapi ada load di belakangnya. Load itu kan beban ya. Kalau volume tadi repetisi dikali set. Nah, volume load ini mempertimbangkan variabel beban. Jadi repetisi dikali set dikali beban. Kita tidak bisa selalu paralel mempertahankan repetisi ketika menambah beban. Oleh sebab itu, menghitung volume load ini bisa menjadi salah satu cara untuk memastikan kamu progressive overload secara berkala. Misal nih, minggu sebelumnya kamu squat pakai beban 10 kg, bisa 3 set dikali 10 repetisi. Berarti volumenya adalah 3 set dikali 10 kg dikali 10 repetisi, totalnya 300 kg. Nah, terus minggu ini kamu set pertama coba tuh naikin beban dari 10 kg jadi 15 kg. Ternyata repetisinya cuma bisa 6 repetisi doang di set pertama. Kalau sama-sama dibandingin set pertamanya doang, yang minggu lalu bisa 10 kg dikali 10 repetisi, volume loadnya 100 kg. Nah, minggu ini bebannya meskipun naik 15 kg, tapi cuma bisa 6 repetisi, volume loadnya 90 kg. Wah, meskipun ternyata kelihatan bebannya tinggian di minggu ini, tapi ternyata volume loadnya tinggian yang minggu lalu. Nah, di sini kamu bisa mengakali dengan back offset, alias bebannya diturunin kayak gitu, atau reverse pyramid set kayak gitu ya. Jadi set kedua dan ketiganya diturunin jadi 10 kg lagi. Coba kejar supaya total volume loadnya lebih tinggi dari minggu sebelumnya. Misalnya nih set kedua bisa 10 kg dikali 12 repetisi. Lalu set ketiga diturunin lagi jadi 10 kg 10 repetisi. Nah di total minggu ini volume loadnya sudah 310 kg. Lebih tinggi dari volume load minggu sebelumnya 300 kg. Ini juga bisa dibilang progressive overload dari segi volume load. Lalu cara yang kelima untuk mencapai progressive overload adalah dengan menambah frekuensi berlatih. Nah, frekuensi di sini artinya itu seberapa sering kamu melatih satu otot dalam satu minggu. Kalau disimplifikasi seperti itu ya, satu otot dalam satu minggu. Misal nih, minggu pertama kamu latihan squat di hari Senin sama Jumat doang. Nah, kamu bisa tingkatkan jadi minggu ini latihan squatnya hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi sebelumnya seminggu 2 kali squatnya, minggu ini jadi squat 3 kali. Tentunya menambah variabel frekuensi berlatih ini perlu dengan pertimbangan program latihan keseluruhan yang baik juga. Tidak bisa asal tambah. Pastikan antar jadwal latihan recovery-nya sudah oke. Jangan lupa kalau kita itu meningkatkan massa otot tidak ketika sedang berlatih, tapi justru saat kita sedang istirahat dan cukup nutrisi. Jadi kamu perlu memastikan recovery antar latihannya baik. Karena tergantung dengan program latihan keseluruhan, variabel frekuensi ini sangat terkait dengan variabel-variabel yang lain. Contohnya nih, misal di minggu pertama kamu squat 2 kali seminggu, hari Senin sama Jumat, dan masing-masing melakukan 4 set squat. Nah, kalau kamu minggu ini mau meningkatkan frekuensinya jadi 3 kali, terus kamu tambah langsung tuh di hari Rabu 4 set squat juga. Itu kan kamu sama saja menambah total 1 sesi full di hari Rabu. Bisa aja itu bikin kamu capek. Nah, caranya kamu bisa mempertimbangkan tadi total set seminggunya. Misal nih, kamu tingkatkan frekuensi jadi 3 kali seminggu, tapi masing-masing 3 set squat. Jadi hari Senin 3 set, hari Rabu 3 set, hari Jumat 3 set. Jadi total weekly setnya yang minggu pertama itu 8 set, yang minggu kedua 9 set. Meskipun kelihatan ada penambahan frekuensi, tapi total set seminggunya tidak terlalu berbeda, supaya kamu tidak mudah terlalu capek. Nah, keunggulan kalau frekuensinya ditingkatkan lebih sering adalah kamu bisa lebih sering berlatih di gerakan tersebut. Jadi makin cepat belajar tekniknya. Nah, sekarang sudah paham kan ada beberapa cara yang bisa kamu terapkan untuk melakukan progressive overload di latihan kamu. Misalnya dengan menambah repetisi. Minggu sebelumnya 10 repetisi, minggu setelahnya 11 repetisi. Boleh. Terus bisa melakukan juga menambah beban. Minggu sebelumnya 10 kg, minggu setelahnya 15 kg. Boleh. Bisa juga dengan menambah set. Minggu sebelumnya cuma 2 set, minggu setelahnya 3 set. Itu juga boleh. Ataupun kombinasi ketiganya, volume load. Itu juga boleh. Sebelumnya volumenya total 100 kg, setelahnya volumenya total 120 kg. Itu boleh. Ataupun juga meningkatkan frekuensi berlatih. Misalnya sebelumnya squat seminggu cuma 1 kali, jadi 2 kali squat. Itu juga boleh. Tentunya semuanya harus dengan program latihan yang baik. Di mana program latihan yang baik akan aku bahas juga nanti di ending-ending playlist ini supaya kamu bisa ngikutin program yang lebih terstruktur. Karena belum tentu kamu selalu bisa tiap minggu menambah beban. Belum tentu kamu selalu bisa tiap minggu menambah repetisi. Belum tentu kamu juga nambah-nambah set terus progresnya bagus. Bisa aja malah tambah capek. Tapi intinya sebenarnya progressive overload sesimpel itu kok. Tinggal meningkatkan parameter-parameter tadi, variabel tadi, maka kamu lama-kelamaan secara berkala juga akan berprogres dan bisa meningkatkan massa otot. Tapi caranya untuk progressive overload nggak cuma itu tadi loh. Masih ada lagi dan akan aku bahas di video selanjutnya. Jadi kalau kamu belum, jangan lupa
subscribe, serta pencet bel notifikasinya, like jika video ini berguna, dan tinggalkan komentar di bawah kalau ada pertanyaan terkait soal latihan beban. See you di video selanjutnya.